Hari pensi akhirnya tiba dan semua anak-anak Tinta Persada sangat bersemangat menyambut acara pensi. Begitupun dengan Akila. Ini bukan hanya sekedar hari perlombaan, tapi juga hari di mana ia akan berdamai sepenuhnya dengan banyak hal dalam hidupnya. Masa lalu, rasa sakit, ketakutan, dan kebimbangan sendiri. Walaupun hati kecilnya masih menyisakan kekecewaan karena Mohan sebagai personil penting di Six Play Band memilih mundur. Akila sudah menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia tahu keputusan Mohan didasari oleh alasan yang lebih dalam dan juga rumit. Kini, fokus utamanya bukan lagi pada kekecewaan, melainkan pada dua hal yang selalu ia cintai sejak lama, memanah dan juga bernyanyi. Ini adalah waktunya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu, bukan hanya di mata orang lain, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Yang membuat segalanya terasa lebih ringan dan indah adalah kehadiran Harry. Setelah malam penuh makna di kontrakan Zara, di mana mereka berbicara dari hati ke hati, perasaan Akila terhadap Harry tumbuh semakin dalam. Dalam percakapan itu, Akila menyadari sisi lain dari Harry, kedewasaannya, prinsip hidupnya, dan ketulusannya yang jarang dimiliki anak seusianya. Harry mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah berpacaran sebelumnya. Bukan karena tak pernah disukai atau tertarik pada cinta, tapi karena ia memegang teguh keyakinan bahwa hubungan bukanlah ajang coba-coba. Ia hanya akan membuka hati untuk seseorang yang benar-benar ia yakini bisa menjadi pendamping hidup. Kata-kata itu membuat dada Akila terasa sesak oleh perasaan yang belum sempat dinamai, haru, kagum, dan rasa ingin dimiliki. Namun ada satu pengakuan dari Harry yang terus terngiang di benaknya, bahwa Harry telah mencintai seseorang yang ia kagumi dalam diam, yang ia tunggu-tunggu selama ini, yang ia impikan bisa bersama suatu saat. Akila tak menyadari bahwa semua itu sebenarnya tentang dirinya. Harry mencoba memberi isyarat, mencoba mengatakan bahwa setiap rasa ragu dan insecure yang Akila rasakan, ada dia, Harry, yang selalu melihatnya sebagai pribadi yang kuat, cantik, dan layak dicintai. Saat mengingat semua itu menjelang ia tampil di atas panggung dan arena panahan, nantinya hati Akila terasa hangat. Keinginannya untuk memeluk Harry muncul begitu saja, bukan karena lemah, melainkan karena ia ingin berbagi kekuatan yang baru yang ia temukan dalam cinta yang perlahan namun pasti tumbuh di antara mereka. Hari itu bukanlah hari yang tentang perlombaan saja. Itu adalah hari di mana babak baru dalam hidup Akila. Semua babak di mana ia tidak akan lagi merasa sendirian. Karena ada seseorang di sisinya yang mencintainya dengan cara yang paling tulus, yaitu Harry. Di balik meriahnya acara pensi Tinta Persada, tersimpan niat jahat dari seseorang yang masih belum bisa menerima kenyataan, yaitu Cantika. Setelah gagal menjatuhkan Akila lewat fitnah buku yang berjudul Heartbook tersebut, dan usahanya tak mampu menggoyahkan posisi Akila di mata guru, teman-teman, serta Harry, kini Cantika merencanakan langkah yang baru yang jauh lebih berbahaya. Cantika tahu bahwa hari itu bukanlah hari berarti bagi Akila. Ini bukan sekedar hari perlombaan, tetapi juga momen pembuktian jati diri dan kemampuan Akila di hadapan semua orang, terutama Harry dan juga Mayang. Akila tampil dalam dua kategori sekaligus, panahan dan bernyanyi. Dua hal yang selama ini menjadi bagian penting dari diri Akila. Dan dua hal tersebut yang bisa mengantarkan Akila pada pengakuan yang lebih luas. Cantika menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Akila adalah dengan merusak fokusnya. Ia tahu ketika seseorang kehilangan ketenangan di atas panggung atau arena panahan, maka segalanya bisa berantakan. Maka dari itu ia menyusun rencana dengan licik, menyusup gangguan-gangguan kecil yang tak mudah dilacak. Bisa saja di sini dia mensabotase peralatan, tekanan psikologis sebelum Akila tampil, atau menyebar desas-desus yang membuat mental Akila goyah. Baginya, ini bukan lagi sekedar tentang Harry. Ini tentang harga diri yang terluka, tentang obsesi yang membutakan logika. Cantika ingin melihat Akila gagal.
dipermalukan di semua orang, dan kehilangan sorotan yang selama ini membuatnya bersinar. Namun satu hal yang tidak Cantika sadari, kekuatan Akila kini bukan hanya berasal dari dalam dirinya saja, tetapi juga dukungan dari orang-orang yang mencintainya dengan tulus, yaitu Harry, yang diam-diam terus menjaga. Tiara dan Raisa yang mendampingi, Fata dan Mohan yang kini memahami, serta Mayang yang sudah percaya sepenuhnya. Mereka adalah dinding pelindung yang sulit ditembus. Dan hari itu, sebanyak apapun rencana jahat yang dirancang oleh Cantika kepada Akila siap membuktikan bahwa dirinya tak runtuh semudah itu. Harry juga di sini adalah sosok yang kini tak hanya menjadi teman bagi Akila, tapi juga pelindung bagi Akila. Setelah semua yang terjadi tentang fitnah buku Headbook, tekanan emosional dari teman-teman, dan gangguan yang terus datang menjelang acara pensi, Harry merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan Akila bisa menjalani hari-hari ini yang sangat penting tanpa ada hambatan. Ia tahu hari pensi bukan sekedar acara tahunan bagi Akila. Ini adalah momen untuk Akila. Akila akan tampil dalam 2 kategori. Di sini, lomba itu akan mencerminkan jati diri Akila yang selama ini sempat ditekan oleh Mayang. Namun kini, setelah mendapatkan restu dan kepercayaan penuh, Akila akhirnya bisa tampil sebagai dirinya sendiri. Dan Harry tidak akan membiarkan siapapun merusak momen spesial ini. Harry akan melakukan segala cara. Ia mengecek langsung seluruh peralatan yang akan digunakan oleh Akila, dari busur panah hingga mikrofon panggung nantinya. Ia bahkan akan bekerja sama dengan panitia untuk memastikan keamanan dan kestabilan teknis selama acara berlangsung. Harry juga memantau pergerakan orang-orang yang mencurigakan, terutama Cantika yang bisa saja kembali menyusun rencana licik. Bukan hanya dari sisi teknis, Harry juga hadir dalam sisi emosional Akila. Ia terus menyemangati Akila, memastikan bahwa gadis itu merasa dicintai, didukung, dan dipercaya. Dalam momen-momen sunyi sebelum tampil, Harry selalu ada di samping Akila, menyentuh pundaknya dengan tenang dan memberikan kalimat-kalimat penuh makna yang menguatkan hati Akila nantinya. Di sisi lain, hari pensi seharusnya menjadi hari bahagia yang penuh semangat, justru menyimpan ketegangan yang tak kasat mata, terutama bagi Mohan. Di balik senyum dan gegap gempita acara pensi, ada tekanan yang membuat Mohan harus membuat keputusan besar. Ia tidak bisa hadir di acara pensi, bukan karena tak mau, tapi karena hari itu akan bertemu langsung dengan orang misterius yang selama ini meneror dan mengancamnya, serta orang-orang terdekatnya. Pertemuan itu bukan hanya tanpa alasan. Mohan sudah lelah dengan ancaman-ancaman itu, dan ia ingin mengakhirinya. Meski dengan resiko yang tinggi, tapi Harry tahu lawan Mohan bukan orang biasa. Orang ini licik, terstruktur, dan bisa saja melakukan tindakan yang luar biasa. Karena itulah, Harry dengan segala kedewasaannya tidak tinggal diam. Ia tahu Mohan butuh bantuan, dan ia siap berada di garis depan untuk membantunya. Harry terus memantau pergerakan Mohan. Ia bahkan nantinya akan mencoba melacak keberadaan orang misterius itu dengan kemampuan hackernya. Namun yang membuat Harry semakin sadar akan bahaya situasi adalah ketika semua jejak informasi tentang orang tersebut seolah dilindungi dan tak bisa dihack dengan mudah. Karena itulah di sini Harry mengambil langkah strategis. Ia meminta bantuan Fatah. Bukan tanpa alasan, orang misterius itu yang dikenal sangat berhati-hati dan bahkan takut jika mendengar nama Fatah Fernandes. Mereka tahu siapa Fatah, anak dari keluarga konglomerat yang punya hubungan erat dengan jaringan Fernandes. Fatah, meskipun selama ini dikenal santai dan cuek, saat diminta Harry langsung setuju. Ia tahu ini bukan lagi soal persahabatan biasa, tapi juga soal keselamatan anak-anak Tita Persada. Harry meminta Fatah untuk terus berada di sekitar panggung dan anak-anak Six Play, terutama saat acara pensi berlangsung. Harry sadar, walaupun Akila sudah diproteksi sebisa mungkin, dirinya tidak bisa menebak seberapa jauh dan seberapa nekat lawan yang akan mereka lakukan.
Dan di sini Harry tak mau lengah. Sementara itu di sini Mohan akan menuju pertemuan dengan orang misterius itu dengan tekad, tapi juga penuh waspada. Dia tahu ini bukan permainan, tapi satu hal yang membuatnya tetap kuat adalah keyakinan bahwa semuanya akan menjaga dari belakang. Dan Mohan juga tahu jika teman-temannya pasti akan selamat jika ia menuruti apa yang diinginkan oleh orang misterius itu. Di sisi lain, situasi semakin mencekam ketika anak buah dari orang misterius itu telah berhasil menyusup masuk ke dalam lokasi acara pensi. Ia menyamar sebagai kru logistik yang bertugas mengantarkan perlengkapan panggung. Penampilannya tampak meyakinkan menggunakan ID, seragam kru, dan membawa perlengkapan yang membuatnya seolah-olah benar-benar dalam tim produksi. Tanpa diketahui siapapun, ia sudah berada di dalam studio pensi, tempat utama acara berlangsung. Ia tampak tenang, sesekali ikut membantu kru asli yang tak menyadari penyusup di tengah mereka. Namun di balik semuanya itu, ia telah mempersiapkan sesuatu yang bisa mengganggu jalannya acara, bahkan mungkin membahayakan seseorang secara langsung. Pak Hari, kepala sekolah tinta persada yang sempat merasa ada yang janggal, ia melihat sosok baru yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kecurigaan sempat muncul, namun Pak Hari menahan diri untuk tidak gegabah. Ia mengira mungkin itu hanya bagian dari rasa cemasnya setelah banyak kejadian yang tak mengenakan yang menimpa sekolah, terutama kasus Akila yang belum sepenuhnya reda dalam ingatan para guru. Sayangnya, karena tidak adanya bukti atau kejanggalan mencolok secara langsung, Pak Hari membiarkan hal itu. Ia belum menyadari nantinya bahwa ada kekacauan besar dan anak buah orang misterius itu memang sudah terlatih untuk membuat berbahaya.